Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Desah Pemuda, kembali lagi dengan kami di Oma Unsur Media. Di tengah derasnya arus modernisasi, banyak anak muda yang berlomba-lomba meninggalkan desa, tapi ada juga yang memilih bertahan, ya, memilih bertahan, bahkan bergerak membangun harapan dari tanah yang mereka pijak. Kali ini kita akan mendengar cerita tentang keberanian, pilihan, dan masa depan yang mulai dari sawah. Itu dimulai dengan anak pemuda-pemuda di desa akan membangun sebuah negara yang baik, dari mulai dengan petani. Selamat datang di episode dari sawah ke masa depan, yang mana sekarang ini sudah menuju episode ke-7 tentang tentang uh, dari sawah ke masa depan bersama petani muda Wong Sorjo. Podcast ini merupakan kolaborasi antara PAC dan Wong Sorjo bersama tamu spesial kali ini dengan CEO founder Tani CEO ya. CEO samarkan kita yakni sahabat Tio. Jadi di Ansor ini apa identik dengan panggilan sahabat. Jadi kami langsung panggil sahabat Tio. Sedikit pandangan lah, sahabat Tio ini bergerak di bidang pertanian. Dia ini tidak sama dengan anak-anak muda yang ya biasanya. Biasanya rata-rata anak muda itu meninggalkan desa, rantau, cari pekerjaan yang nyaman ya, di zona nyaman, tapi tidak dengan satu anak ini. Ya, dia tetap memilih bertahan di desa dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitarnya sehingga mampu menjadi inspirasi bagi anak muda yang lain. Nah, ini untuk sahabat Dio. Pernah kepikiran enggak dulu punya cita-cita jadi petani muda atau menjadi sebuah dokter yang gini ya, polisi ya. Anak muda kan gitu toh. Kalau boleh jujur ya, dari awalnya itu ya namanya anak kecil dulu kan pasti pas SD itu ditanyain kayak cita-citanya kalau udah besar jadi apa gitu. Kalau pas waktu itu ya belum ada kepikiran seperti anak kecil pada umumnya. Dia cita-citanya kayak jadi pilot, tentara gitu. Dulu apa cita-citanya? Kalau dulu saya pengen jadi ini. Enggak ya? Pengen jadi polisi. Wow. Anu apa? Abdi negara. Negara. Halo dek. masih belum kesampaian. Sama juga, saya dulu juga pengen jadi polisi, mungkin belum rezekinya aja. Jadi bansa aja. Ya sama-sama negara. Cuman beda, kita bayarannya di akhirat kan ya. Beda culture. Iya. Nah ini ngomong-ngomong tentang petani muda ini background keluarga memang petani ya? Kalau background keluarga memang petani semuanya. Jadi bisa dikatakan turun-menurun dong ya? Ya, bisa dibilang seperti itulah. Jadi memang apa ya Gus ya? Memang kalau petani di Wong Sorjo ini memang sebagai apa? Penghasilan utama lah ya. Hampir mayoritas bisa dikatakan 80% lah ya, dari 100% mayoritas. Rata-rata kita bergantung pada pertanian. Nah, ini juga kita suasana baru ya. Di mana ini kita? Ya, lupa kita ada sebut. Iya nih, kita ini gubuk ansor. Agak reot ya. Agak estetik sih. Background kita biasanya lemari kan ya. Estetik apa estetok ya? Alam banget lah ya. Nah, Mas Dio, ya ini Anda kan berkecimpung di pertanian. Sekarang ini tanam apa yang salah? Kalau sekarang ya Mas, kita di anak tani itu lebih ke tanaman pangannya cuman jagung. Kalau hortikulturanya itu ada cabai, terong sama pisang juga Mas. Hortikultura itu seperti apa sih? Tolong jelaskan. Ini teman-teman banyak yang nggak tahu ini. Sebenarnya ya. Kalau di pertanian itu dibagi menjadi 3 sektor Mas. Oke. Yang pertama itu
tanaman pangan, yang kedua tanaman hortikultura, yang ketiga tanaman hias. Nah, kebetulan di anak tani ini atau khususnya di daerah Wonosorejo lah yang dominan banget ini dan yang banyak digeluti oleh masyarakat sini lah. Cuman dua ini mas, antara pangan sama hortikultura. Kalau pangan ini ya kayak yang di belakang kita ini Padi, ya, bahan pokok ya. ya padi, terus jagung, terus sorghum, gandum. Sorghum masih ada di sini. Sorghum ada di sini Oh, mas. masih ada ya? Yang nggak ada kan di Indonesia cuman gandum ya. Kalau gandum itu nggak ada kan. Tapi kalau daerah sini kan nggak ada mas. Ada sorghum. Ada sorghum. Dulu ini ya. Dulu Sorghum itu ini loh di Kampe itu pinggir-pinggir itu dulu sorghum itu. Kayak bulir-bulir gitu kan. Kalau orang Madura bilangnya bulir itu kan. Oh, orang Madura bulir ya? Oh, saya Madura tapi nggak ngerti Madura. Ini gimana ceritanya? Masalah swasta. Kalau tanaman hortikultura ini kayak cabe, Sayur mayur. iya, sayur mayur itu juga masuknya Terong di ya? hortikultura. Terong, buah, tomat gitu. Buah itu iya juga mas. Buah Juga masuk ke tanaman hortikultura. Tapi di bagian perkebunannya kalau itu. penggunaannya. Sekarang ya di Wonosorejo kan dulu ya. Ini flashback dulu ya. Dulu Wonosorejo ini identiknya tanam padi, jagung dan cabai. Iya. Sekarang udah enggak ya? Sekarang kebetulan ada ini ya apa fenomena baru itu. Oh ya. Kan banyak sekarang nanam ini apa pisang Cavendish itu loh, mas. Oh iya ya pisang buah lah ya. Kan itu lagi inilah lagi seksi lah kalau kita bilang kan juga ini buat mencukupi inilah mas apa PBG itu loh. Oh iya. Banyak juga makanya daya serapnya lagi tinggi nih. Jadi di Wonosorejo ini lagi masif banget penanamannya kalau di segi pisang Cavendishnya itu. Cavendish ya. Ya. Pisangnya itu mantap itu. Kita makan satu kenyang Gus. Kenyangnya 2 hari. Soalnya panjang. Iya. Dan bilang kalau kita ingat pisang itu kalau di sumber kencana kita selalu jam itu. Ya. Oh. Apa itu kalau sumber kencana itu pisang Cavendishnya itu apa itu? Mereknya. Kalau rata-rata di sini masih ke Sunpride semuanya sih. Oh. Maksudnya gitu suppliernya lah. Itu Ya, kok enggak. kan biasanya di supermarket ya. Kalau sekarang di kayak di apa toko-toko buah pinggir jalan ada ya? Harusnya sudah ada sih mas kan tapi ini loh mas kayak perlu digarisbawahi juga kayak pisang itu bisa milih kita sebenarnya yang mau kita tanam itu mas kayak Jenisnya. jenisnya ya biasanya ada 2 pilihan yang paling ini sih yang paling laris lah kayak pisang kepok sama pisang Cavendish. Pisang kepok ini pisang yang buat digoreng-goreng itu. Nah, bener tuh. Kalau pisang kepok itu memang ini sih mas, lebih mudah penjualannya, tapi harganya cenderung rendah lah, jadi bilang daripada pisang Cavendish. Iya, karena ya pasarnya itu kalau pisang kepok kan buat kegorengan lah. Gorengan terus yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau pisang Cavendish kan sudah ke supermarket. Supermarket ya. Pasar kembali lagi berbicara pasar. Pasarnya kalau bagus ya harganya mahal gitu. Kalau ya bukan membandingkan pasar di tradisional dan modern kan. Soalnya kan apa perputarannya yang beli kan sudah kalau pasar modern kan kayak di Sualangi kan tarafnya itu menengah ke atas. Kalau di pasar itu mulai dari ya ada menengah ke atas, menengah ke bawah sampai yang di tataran bawah. Tapi kayak pisang kepok itu mas, itu ada juga keunggulannya. Oh, ada juga. Ya dia pemanfaatannya lebih banyak. Kayak daunnya kalau pisang kepok Oh itu iya. bisa dijual. Kalau pisang Cavendish itu nggak bisa. Kenapa? Karena ini lebih tipis dia, jadi lebih mudah robek gitu. Kan kalau pisang kepok daunnya lebih tebal. Iya lebih tebal. Biasa buat pepes itu. Tidak ada pepes ini. Tidak ada pepes ini ya. Berarti untuk pisang Cavendish daunnya tidak bisa dimanfaatkan. Tidak bisa dimanfaatkan. Hanya buahnya, Hanya buahnya aja. sayang sekali loh ya. Tapi akan memang buahnya super itu. Iya bagus. Ya memang fokus ke buahnya. Jadi kalau harga jagung sekarang lagi stabil apa enggak? Kalau harga jagung mas, khususnya di jagung ya cenderung stabil sih mas. Cuman tergantung ininya juga kebijakan dari pemerintahnya juga mas. Iya. Karena kalau
pemerintah udah impor jagung gitu dari luar, itu turun ya. ya turun kan, gitu juga demi kestabilan harganya. Iya. Kalau harganya jagung tinggi memang kita petani Iya. senang, tapi peternaknya Iya itu kuat. Ya itu tadi lah ada kandang air nilai itu. plus dan min lah ya. Kalau harga naik petani tepuk tangan, mungkin yang lain juga ya agak gimana. Kalau jagung ini kan kalau dibuat bukan makanan kita pokok lah ya. Kalau padi kan kita harus mengonsumsi terus toh. Nah kalau ini kan mungkin apa? Ya jarang lah. Kayak saya. Pengganti lah, Nah, makanan substansional gitu. Nah kalau makan jagung itu kan juga jarang juga kan. Mungkin kalau teman-teman di sini ya nasi bubuk ya. Enak itu. Itu legend. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang jagung ini kan menurut saya jagung ini juga sangat apa ya? Sangat bagus lah untuk dikembangkan khususnya di budaya kita kan. Ini jagung itu ada loh sekarang yang bisa langsung dimakan tuh loh, yang warnanya warna-warni. Oh iya iya, Apa ada, itu? ada. Di sini nggak ada ya? Kebetulan di sini masih jarang. Ada. Saya pernah nanam itu. Itu Yang warna apa? putih. Iya, itu katanya kalau dimakan nih kayak ditarik, kayak ada lendir, bukan lendir apa ya? Kayak Iya, cuman bisa melar gitu loh. oh, ini sih Mas. Dari bedanya mungkin di rasanya aja sama Oh, teksturnya. Dia kayak apa ya? Kalau orang Madura Loh, saya ngerti loh, saya ngerti. Nyator lah, nyator. panutan gitu loh ya. Panutan itu Ketan. Oh, Gitulah. unel. Unel ya, unel. Terus cenderung lebih manis juga. Kalau sama jagung biasa kurang lebih punelan itu. Lebih beneran jauh Mas, jauh lebih bener itu. Dan harganya juga Mahal itu. mahal ya, harga warna-warni itu. Kalau di sini berarti belum ada yang sampai menghasilkan tontonan, Belum lah, cuma belum. dicoba paling ya. Gak terlalu populer juga Mas. Gak terlalu populer. Iya. Pasarnya gimana pasarnya? Kalau pasarnya kan, kalau bicara petani pada umumnya ya Mas, mereka cenderung lebih memilih nanam yang udah ada penjualnya gitu. Oh ya, karena udah ada pasarnya. Nah, kalau misal kita tanam vanila nih, karena vanila kan Iya, harganya mahal gitu. Disimpan Tapi yang mau mulai itu nggak ada. Iya. Kan bingung juga, harganya Iya, mahal, itu. yang mau beli nggak ada. Pasarnya nggak ada ya. Terus ini kembali lagi ke tadi kalau fokus ke pertanian. Apa yang bikin sahabat Yo ini semakin mantap, semakin yakin terhadap jalan hidup? Oh, ini jalan saya pertanian. Apa yang bikin? Pressure salah di sini. Nah, ini gue gitu lah ya. Kalau Oke. kalau boleh diceritain sih sebenarnya cuman ini ya, ngejawab tantangan dari orang tua saja sih sebenarnya. Kayak dulu pas baru lulus sekolah kan, baru mau masuk kuliah itu kan ada tenggat waktu yang cukup lama. Gap year. Enggak gap year. Oh, udah. Dari lulus mau masuk kan ada beberapa bulan kosong gitu kan. Nah, di situ kan cuma diem di rumah main Mobile Legends seperti biasa. Ya, itulah disuruh sama bapak itu kayak nanam berapa dulu ya? Kecil nggak sampai seperempat. Nanam itu sukses alhamdulillah. Apa yang ditanam? Dulu nanam cabai langsung saya. Belajar pertanian langsung nanam cabai. Padahal cabai ini ya Gus, apa? Obat-obatannya mahal. Wah, mahal. Sekarang juga nggak bisa nyarpin juga. Ya itu, kalau harganya 50 min enggak? Kalau cabai, kalau menariknya di cabai kayak tanaman cabai, tomat atau apapun itu, kalau nggak usah terlalu mikirin harganya dulu. Oh gitu. Iya, kita pikirin tanamannya bagus dulu. Misal tanamannya bagus, harganya nggak terlalu bagus, Itu masih Kan- oke ya? iya masih kita bisa dapat keuntungan dari kuantitasnya, dari banyaknya produksinya kita. Iya. Misal tanamannya udah gak bagus, harganya bagus, kan kita cuma dengerin harganya aja. Iya ya. Cabenya kena capar ya? Capar ya? Cacar ya. Terus ini sekarang
pemerintah lagi gencar-gencarnya soal ketahanan pangan. Kayaknya satu jalan dengan visi sahabat dia. Iya, sampai dia ini kalau orang mikir jadi petani ini ngapain ya? Secara tidak langsung itu ya, jadi petani ini sama saja kita lagi menyelamatkan Indonesia, khususnya generasi emas. Karena Ya sekarang kan dunia sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita memanfaatkan SDM yang ada di negeri kita, mungkin kita tidak terlalu bergantung kepada dunia luar. iya, Negara-negara. gimana generasi kita nggak mau stunting, orang petaninya nggak diopeni, ya kan? Yang menghasilkan gizi ini petani loh. Contohnya seperti saya ini, stunting. Ya, ya. Ayo gak nyinggung ya. Sorry. Gak ada maksud ini di sana ya. Aman ya. Nah, gimana ini dengan adanya ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah, menurut sampean seperti apa sih? Kalau bicara tentang ketahanan pangan kan sudah dari dulu kan. Kayak Iya. programnya dulu itu kita ada swasembada pangan. Food Dari itu. Kalau itu cenderung ini sih, Mas. Dibilang berefek sih pastinya ada. Kayak contohnya sekarang pupuk udah lebih murah harganya. Dan kalau bicara efek sudah pasti ada, tapi nggak seefektif itu juga gitu. masih Iya. ada pro dan kontra ya. Nah, bukan pro dan kontra sih, Mas. Dibilang lebih mudah ya memang lebih mudah gitu. Lebih mudah didapatkan, tapi kayak dibatasin kayak kuotanya gitu loh. Ya harus kelompok tani ya. Birokrasinya masih ribet lah. Sedangkan kan perlu diketahui juga petani di Indonesia ini khususnya yang khususnya bertani lah ya. Kan yang sudah tua-tua gitu. Mereka nggak paham gimana caranya birokrasi gitu. Kembali lagi nih soal teknologi lah ya. Ya, mungkin di situ tantangannya, Mas. Tantangannya di situ ya. Kalau untuk yang muda-muda kayak saya ngurus ke sini, ngurus ke sana masih oke lah kan, masih lumayan paham gitu, Iya. sedikit-sedikit. Nah itu Hanya ke yang sudah berumur gitulah, buat yang senior-senior. iya agak ribet loh menurut saya. Birokrasinya itu Birokrasinya. Melakukan ini. Harus Pak, boleh disebut gak ini ya? Boleh lah ya. Boleh. Harus pakai KTP. Nah. Fotokopi KTP. Ngapain menurut saya? Itu juga ya sering kita temui, ada oknum pemilik gas yang itu Iya menimbun ya. menimbun. Itu malah yang di luar kelompok tani malah beli di situ, Iya. tapi anggotanya sendiri malah Malah keteteran lah ya. Contohnya bapak saya sendiri sudah jadi korban. Sambil diminum nyantai. Kita nikmatin nih suasana hijau-hijau ini ya. Sawit masuk ke tahan pangan apa enggak? Sumber energi baru bos. Aku ini sebetulnya juga tani Mas Dio, sahabat Dio. Ya tani apa ya saya ini ya, bantu-bantulah saya ini ya. Tapi saya kurang paham juga sih, banyak juga yang harus dipelajari dan harus belajar lah. Tapi saya bukan bidang saya sebetulnya kan. Saya ini orang administrasi publik sebetulnya. Cuman hari-hari ini nganggur aja terjun di pertanian ini. CEO yang punya Mas. Sih. Nah, ini jenengan kan gengsi toh. Iya. Nah, seharusnya kalau udah gengsi ini sudah taninya taraf modern toh ya. Nah, apa inovasi jenengan ini yang akhir-akhir ini lah? Yang jenengan CEO founder ya? Iya. Dari anak tani. Nah, anak tani ini followersnya 7.000. Kita kalah. Kalau kemasan masih baru banget. Baru kita kalah jauh lah. Nah, Ini senior lah. senior izin. Nah, Sama aja kita masih banyak meraba-raba juga lah. ini harus kolaborasi nih ya. Mudah-mudahan kedepannya masih ada kolaborasi selanjutnya. Oh harus kan itu ya. Apa nih petani muda memperpadukan petani Teknologi ya, kan kita kalau zaman dulu baca pakai sapi kok, sekarang kan udah enggak. sudah lumayan. Kalau teknologinya sendiri ya masih pakai yang relevan di sini lah, Mas. Kan teknologi pertanian ini udah jauh dan banyak juga berkembangnya. Ya, Kayak di luar negeri itu kan sudah greenhouse, kayak mereka bisa manipulasi cuacanya gitu. Kalau di anak tani sih kita baru nerapin ini sih, Mas.
IoT. Pernah dengar gak IoT? Apa ya, nggak pernah aku. IoT ini Internet of Things gitu loh. Udah pakai smart farming. Oh, yang nyiram-nyiram pakai HP itu. Nah, kalau itu kita masih belum. Kita cuman pakai IoT-nya di ngecek kesuburan tanahnya. Jadinya itu ketahuan nanti. pH. Kalau pH itu pH tanah kan buat Beda lagi. ukur asam atau basahnya tanahnya itu, Mas. Oh, Kalau beda lagi ya. iya, kalau IoT itu bisa juga buat ngukur pH. Terus kita tahu nanti kandungan unsur hara di tanahnya itu, kandungan NPK-nya, unsur hara mikronya kita juga tahu di situ. Jadinya kita bisa melakukan pemupukan yang tepat sesuai kebutuhan tanamannya sendiri. Jadi nutrisinya ini lebih kena lah ya ke Ya, tubuhnya. lebih kita bisa ukur lah, Mas. Nggak ngira-ngira. Sebenarnya dikira-kira juga bisa, tapi kan kalau sudah ada datanya kita bisa Iya. lebih akuratnya gitu. Itu pakai laptop berarti ya. Pakai laptop, pakai HP juga bisa. Cuman tinggal beli alatnya aja. Langsung monitor meskipun kita ada di luar kota bisa monitor juga. Oh, enggak, belum. Oh, nggak pakai satelit berarti. Enggak. Kita harus diinin dulu ke tanahnya. Ditancapin, tunggu nanti dia ngedeteksi dulu, membaca tanahnya dulu, nanti keluar dari device kita itu. Oh, kurangnya nanti ini, kurang ini. Terus Oh. juga bisa ini apa? Merekomendasikan pemupukannya. Kalau tanamannya apa gitu, butuhnya pupuk apa, itu sudah bisa langsung direkomendasikan ya. Kalau itu dipakai di ladang yang luasnya 1 hektar bisa. Bisa, cuman kan perlu sampling nanti, Mas. Oh, Kan gitu. nggak cuman satu tempat yang kita ambil. Misal ladang 1 hektar gitu. Kita sampling dulu di sini biar dapat datanya itu bener-bener akurat gitu loh. Oh, tak kirain tuh Satu lahan ya. Ini kota ini yang di tengah gini di das, nggak bisa ya ya. enggak, kita kan lahan lebar gitu ya, Mas. Kan nggak mungkin yang sini sama kayak yang sana gitu. Bisa jadi yang sini tanahnya apa Subur. lebih tanah liat gitu, Oh, yang sebelahnya berpasir gitu, itu kan beda lagi. Penanganannya beda Nah, lagi. kandungan nutrisinya juga beda. Itu aja sih. Berarti ya udah modern ya. Udah modern banget. Sedikit lah, masih kalau dibilang ketinggalan ya masih ketinggalan jauh, kayak Thailand Oh ya. sama yang Eropa yang sudah berkembang itu. Nah, yang sudah maju masih jauh lah, cenderung jauh. Cuman kita tetap berusaha upgrade lah sedikit-sedikit biar seenggaknya gap itu kekejar lah Iya. dikit-dikit. Ya memang harus gitu agar apa ya? lebih modern aja, ada warna baru lah masih kita. Bener-bener. Tapi kalau menurut kita itu sudah maju banget. Maju banget. Sudah teknologi Saya baru tahu ada itu. Tahunya masih minim ya. Soalnya ya sebab-sebabnya ya banyak masih anak muda yang hancur terhadap pertanian. iya, mereka tuh menganggap pertanian hal kuno, Bo. Iya, banyak sebenarnya. Kalau menurut saya sih, Mas, ini dari kacamata saya aja. Iya. Kacamata saya. Kacamata saya juga nih. banyak yang salah kaprah lah. Masih banyak yang gengsi masuk ke sektor pertanian. Iya. Sedangkan sektor pertanian ini sektor yang bergengsi tuh. Iya, sektor yang menguntungkan Iya. menurut saya. Memang kerjanya kotor, uangnya gak kotor. Oh, kalau kita sudah ngomong uang kita bahas profit ini. Tapi ada Sampai dapat profit berapa hari ini? ada yang kerjanya tidak kotor tapi uangnya kotor. Nah, Wais. bahaya itu. Lanjut. Gimana profit ini ya? Ya, kalau profit sih agak sensitif ya sebenarnya. Oh, gak apa-apa, ini motivasi anak muda biar terjun ke pertanian kan gitu. Kalau bicara profit sih beda-beda ya, Mas. Kayak yang nanam tanaman pangan sama yang nanam tanaman hortikultura. Kalau tanaman pangan ini kan sekali panen selesai gitu, 4 bulan sekali. Iya, 4 bulan sekali. Itu sekali panen dapat uang, dijual terus dapat penghasilannya. Habis itu nanam lagi. Nah, kalau hortikultura ini nanam misal dari nanam gitu ya, kita nunggu tergantung tanamannya, bisa 2 bulan atau 3 bulan itu sudah bisa dipanen. Nanti setelah panen itu kan
sudah per minggunya kita bisa dapetin penghasilan dari situ, Mas. Kalau sudah kalau kayak cabai lah, kita tunggu 3 bulan gitu. Setelah Panen itu lagi. baru panen. Oh, baru panen. Dari tanam tunggu 3 bulan baru panen. Habis itu sudah setiap minggu sudah panen terus, dan itu fluktuasi harganya kan inilah tergantung pasar juga. Kalau tanaman pangan kan harganya cenderung lebih stabil. Iya, kalau pangan memang stabil. Kalau hortikultura ya, itu cabai kan naik turun. Naik turun. Berarti kalau bawang merah itu masuk hortikultura. Bawang merah. Bawang merah itu menguntungkan loh. Wah. menurut saya. Tapi modalnya, aduh. Kalau kata mbak saya, kalau mau kaya nanam apa? Bawang. Kalau mau miskin juga nanam bawang gitu loh. Jadi ya itu. Kemarin ini kan pengeringan. Ada imbas nggak? Pengeringan. Sungai itu yang sungai yang dicor itu loh. Ada enggak? Kalau Imbas nggak sampean? di daerah saya sendiri enggak ya. Kan pengairannya di sawah saya itu pakai sumur. Oh, pakai sumur ya. Nah, jadinya kendalanya mungkin habis ini nih Selat Hormuz ini. Oh iya. Nggak ada hubungannya. Kan kalau solarnya langka, Oh iya, solarnya ya. nggak ada. Pakai solar ya. Ya, kalau solarnya nggak ada kan Iya ya. gimana cara naikin Bingung ya. Iya. Tapi kalau disambungkan ke irigasi bisa kan? Sambungan gimana bos? Maksudnya ya itu ngambil dari aliran sungai. Nggak bisa Kak, kan nggak ada irigasinya. Oh, nggak ada sungai ya di sana nih. Nggak ada. Ada sungai, tapi yang lahan yang saya kelola khususnya lah. Oh gitu. Nggak ada. Mungkin kalau mau ya upgrade teknologinya lagi. Kayak kita Mana pakai itu? solar panel. Oh, panel Oke. surya. Oh, itu bagus itu. Mau nggak mau. Kayaknya di barat kan ada ya sudah yang pakai panel surya gitu. Ada. Di daerah mana? Waktu Kebo ya kayaknya. Sudah pakai gitu ya. Nah, kalau kemarin kan di sini pengeringan. Jujur sih menurut saya kena imbas sih sebagai apa ya, keluarga yang penghasilan utamanya dari pertanian. satu panen kita 4 bulan lah. 4 bulan itu kita enggak dapat penghasilan sama sekali karena karena ada pengeringan itu tadi. Nggak bisa produksi ya. Nggak bisa, jadi ya berhenti selama panen Satu periode panen ya, kan. satu periode panen itu. Jadi ya menurut saya apa ya, sungai lo dicor ngapain? Biar Menurut nggak saya ini paling biar Main. nggak erosi gitu. Mungkin. enggak, menurut saya ya kalau sungai ini kan seharusnya kan kalau di kota-kota besar ini bukan malah dicor, dikeruk agar tidak meluap airnya gitu. Penampungannya itu lebih Lebih banyak gitu. Nah, di sini dicor ngapain ya? Yang satu mereka ya dari sisi saya mungkin ada negatif lah ya. Mungkin dari mereka ada sisi positifnya. Ya kita tetap mendukung pemerintah gitu. Tapi ya pemerintah juga harus memikirkan gitu loh. Ya, Petani ini kan dampaknya itu. iya bukan 1 bulan loh, 1 periode panen kita nggak ada pemasukan. Akhirnya imbasnya bagaimana? Mereka mencari hutang untuk makan. Ini bukan mereka lah, ini membaca dari keluarga saya kemarin. Nah, saya ya cari utangan untuk biaya kebutuhan sehari-hari toh, gitu kan. Artinya lebih banyak lebih banyak mudaratnya lah. Iya, enggak, seharusnya pemerintah itu juga Ada kompensasi Iya. kayak gitulah. harus ada solusi lah, entah apa ya bantuan lah sih. Kemungkinan gitulah, bagaimana kita sama-sama enak gitu loh. Petaninya Jadi, enak, iya. mereka enak. Kayak biar kan itu sumber penghasilan utamanya. Iya. Kayak kompensasi biar bisa mencukupi selama Selama 4 bulan 4 itu bulan lah. itu lah, kayak makannya gitu. Ya gimana ya? Ya apa ya? Ya susah kalau saya, mungkin kalau jenengan apa sama? Penghasilan utama dari pertanian. Kalau saya sendiri untuk sekarang iya sih. Ya, kalau Anda jadi posisi saya gimana? Tang tahu tanggal kata orang Madura. Iya, wah susah banget ini. Nah, ini tadi disinggung tentang Selat Hormuz juga berdampak ya terhadap itu tadi. Nah,
Semoga enggak lah, semoga enggak berdampak. Tapi masih aman-aman aja. Ya, Aman-aman aja. dapat lampu hijau. Kalau flashback kemarin aja yang Rusia kita benar-benar terdampak loh. Karena Ukraina penghasil jagung kemarin. masih gandum juga kan Ah. dia. Harga rotinya itu juga naik kan. Jadi ke kita juga dia nggak bisa ekspor ke kita. Jadi ada imbas di bahan pokok. Kok sekarang kita kan masih oke-oke aja nih, nggak ada apa ya menurut saya. BBM tidak jadi naik kan, itu Iya. hoax. Nah, masih aman sih menurut saya. Tapi mungkin hari-hari ini mungkin kita akan mendapati pancaroba yang luar biasa. El Nino. El Nino ini diperkirakan dari banyak banyak pakar-pakar dan juga media yang menceritakan tentang El Nino ini. Indonesia juga rawan terjadi El Nino. Biasanya itu berapa bulan? Kalau bulannya ini range waktunya saya lupa. Nah, tapi yang jelasnya di bulan April ini El Nino ini bakal terjadi di Indonesia. Iya, karena El Nino ini juga berimbas loh kepada sektor pertanian kan Mas ya. Apalagi kalau jenengan sumur kan, pakai sumur itu juga debit airnya kan nanti kan bisa menurun gitu ya. Apa ini solusinya ini Mas kira-kira? Kalau selama ini ya Mas, selama sumber airnya masih ada, terus BBM-nya masih ada, harusnya di daerah saya khususnya ya. Iya. Puji syukur kan di daerah saya di Wonosobo ini kan diberkahi sama sumber air yang dekat gitu, gak terlalu dalam juga, terus BBM-nya juga bahan bakarnya ada gitu. Jadinya kayak perubahan cuaca itu dibilang berefek, sudah pasti berefek ya. Mungkin lebih sering kita ngairinnya, lebih sering mengairi sawahnya gitu. Kalau dibilang nggak mengganggu ya cukup mengganggu juga sih sebenarnya. Kalau ditanya cara mengatasinya, kita bisa ini Mas, pakai drip irigasi, kayak irigasi tetes gitu. Oh, jadinya penggunaan airnya lebih sedikit, terus juga lebih maksimal karena agak terlalu lembab dia tanahnya. kalau jagung bisa itu. Kalau jagung juga bisa. Kalau padi mungkin nggak bisa ya? Kalau padi nggak bisa. Nah, karena butuh air banyak kan. Nah, tapi bisa nanam padi ini, padi darat, padi gogoh kalau orang ini, kalau orang sananya bilang Apa yang padi yang ditanam di tanah kering. Siapa itu? Kan padi juga ada dua macam Mas. Padi yang basah kayak di belakang kita ini, terus padi gogoh. Iya, padi gogoh. Kalau bahasa Indonesia itu padi yang kita tanam di lahan kering lah. ada ya? Ada. Kalau di Jepang kan pakai sinar matahari itu ya. Nah, nih kata-kata penutup ini buat kaum milenial biar supaya masuk terjun di sektor pertanian ini apa nih kira-kira? Siapa dulu? Oh ya Mas dia dulu. Oke. Kalau dari saya sih bukan cuman buat sektor pertanian ya, melakukan hal apapun lah. Ini dari saya dan teman saya dan Alvin. Oke ya. Ini kita sering ngomongin ini. Kita dalam melakukan kegiatan konten gitu, melakukan pertanian, kita sudah pasti nerapin ini Mas. Kalau kita ke lahan gitu, itu kita nganggapnya tetap D1. Jadi gak ada istilah D2, D300 berapa. Kita tetap D1 agar kita ke lahan ini dengan ambisi, dengan semangat, dengan rasa ingin tahu yang sama. Jadinya kita ke lahan itu di pikiran kita tanamnya ini tetap D1 jadi petani, D1 jadi influencer pertanian. Jadinya inilah semangat, ambisi dan rasa ingin tahunya tetap dari awal, dari pertama gitu. Pertama kan pasti lapar-laparnya itu. Iya, lagi semangat. Iya, tetap gitu. Kita selalu sugesti diri kita gitu. Jadi agar membakar semangat, mencerminkan bahwa tidak ada hari-hari berikutnya, tetap hari ini ya hari pertama kita terjun biar semangat. Iya.
Masih Itu sih motivasinya Kalau dari pandangan kacamata saya. Menurut saya suksesnya sebuah pertanian itu ya kembali ke Al-Quran yang sebagaimana dipesankan oleh Allah, walau annahul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama wal ardh. Jadi kuncinya itu kembali pada artinya walau annahul qura, seandainya penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri itu iman, wattaqaw dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh, maka akan dibuka sebuah pintu keberkahan dari langit dan akan dibuka kembali keberkahan dari bumi. Jadi kesuburan air dan kesuburan tanaman mungkin itu adalah sebab-sebab kita dari ya orang-orang orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang beriman. Makanya kita sebagai petani tentunya janganlah meninggalkan sebuah ibadah. Kita boleh tetap berusaha, bahkan wajib kita juga harus bertani, kita wajib menghidupi keluarga, tapi jangan lupa lah kita harus punya waktu kepada Allah. Jadi balance harus sama-sama seimbang, sehingga apa yang kita lakukan di dalam pertanian itu bisa berdampak baik, karena yaitu kuncinya amanu wattaqwa. Kalau kita sudah beriman bertakwa, maka Allah akan memberkati dari langit ataupun dari itu sih kuncinya. Kalau dari sudut kacamata kuning ya, perspektif sudut kacamata kuning ya. Kalau menurut saya generasi muda hari ini itu wajib turun ke sawah menjadi petani, karena petani ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dari petanilah para generasi muda itu ditata dalam gizinya. Gizi terpenuhi, generasi muda menjadi generasi yang emas, unggul dan cerdas. Saya yakin satu hal itu. Maka jangan pandang sepele lagi petani, karena Anda bisa makan tuh berkat petani. Petani ini adalah pekerjaan yang mulia, karena dari hasilnya menghidupi banyak generasi muda dan banyak manusia-manusia yang ada di Indonesia. So, semangat terus jadi petani muda, oke? siap. Karena ini sudah mulai senja ya. Cantik ya. Karena keindahannya hanya sementara. Semoga keindahan dia tidak sementara Ada grupul loh ini. Kita sudah cukup banyak meluangkan waktu dari tadi bersama sahabat Tio, ya, si Upon beranak. Oh ya, jangan lupa ada karya kita ya. Lah. 1 tahun. Kita sudah berkarya selama 1 tahun ini. Bisa dicek nanti. Nanti yang gabut bisa baca. Bisa baca lah. Ya. Bisa langsung ke atas tahta ya. CEO sawit ya. Ya. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kita di episode selanjutnya. Oke. Om Ansor Media. Jaya.